Annyeonghaseyo. Sebetulnya udah 30 hari sejak Gayatri lahir, udah di rumah, udah sebulan. Tapi baru sempat bikin videonya karena jujur hektik banget ya, ternyata begini rasanya punya bayi. Oh my god, nano. Luar biasa banget bulan Mei ini, luar biasa banget karena kayak cobaan dan juga anugerah at the same time gitu. Kayak Gayatri lahir tanggal 29 Mei 2020 jam 13.51. Sebelum Gayatri lahir tanggal 1 Mei, berarti berapa? 28 hari sebelum Gayatri lahir, itu gue sempet didiagnosa sama dokter kena DBD. Mikirnya cuma kayak, oh yaudah lah ya DBD, apalagi gue udah 3 kalinya kena DBD gitu. Dan yang 2 kali aman-aman aja, dia biasa aja gitu. Nggak nyampe seminggu gue udah pulang ke rumah, dirawat pastinya. Sama, kali ini gue juga dirawat. Jadi tanggal 1 itu gue didiagnosa kena DBD, dirawat. Semuanya berjalan seperti biasa aja. Dirawat pun juga ya udah biasa aja, gue masih bisa jalan kemana-mana segala macam di dalam kamar gitu. Sampai akhirnya tanggal 4 Mei itu, padahal gue udah ngomong paginya tuh tanggal 4 Mei pagi itu gue bilang ke suami, ke RM, kayak besok atau lusa mungkin udah pulang kali ya insya Allah, soalnya badan gue juga udah enak. Gue ngomong ke RM tuh udah ya mungkin bisa pulang gitu. Ternyata habis makan siang after lunch itu tiba-tiba gue mimisan. Mimisan kan, panggil suster, RM panggil suster datang, tanganin cepat apa segala macam. Belum selesai darah di hidung keluar, mimisan itu keluar lagi darah dari mulut. Wah, di situ udah mulai yang gila, ini gue kenapa. Terus nggak lama juga gumpalan darah keluar dari mata sebelah kiri, tapi hanya gumpalan yang nggak sampai keluar yang gimana gitu, nggak sampai kayak air mata gitu. Di situ udah hektik, tiba-tiba kamar udah rame. Gue juga di situ udah mulai turun, tingkat kesadaran gue mulai turun. Tapi tahu kondisi sekitar, tahu masih dengar orang ngomong masih apa, cuman ya lemas gitu loh, nggak bisa nyautin apa-apa gitu. Sampai akhirnya satu momen gue cuma dengar suara ada yang ngomong, "Pak, nggak bisa, ini harus masuk ke ICU." Dan ternyata itu suara dokter jaga. Wah, gak tahu lagi gimana prosesnya, pokoknya tiba-tiba pas kesadaran gue udah mulai berangsur pulih gitu ya, gue udah mulai bisa untuk sedikit-sedikit nyaut orang ngomong gitu. Tiba-tiba bokap gue udah di samping, udah nangis, gue udah pakai oksigen, waduh udah nggak ngerti, udah infusan di leher, udah alat semua di dada, kabel, udah gue nggak ngerti lagi. Ternyata di situ gue udah pendarahan ke jantung dan ke paru. Di situ gue cuma mikirnya, Gayatri gimana, anak gue di dalam perut gimana, anak gue sakit juga apa enggak, anak gue sehat apa enggak, pokoknya bener-bener mikir cuman anak gue gimana gitu loh. Wah, di situ udah sempet yang ngedown, jujur udah hampir stres juga mungkin gue, udah nggak ngerti lagi rasanya. Itu udah nano banget rasanya, luar biasa banget, bener-bener cobaan ujian dari Allah itu luar biasa sekali. Akhirnya masuk ke hari ketiga keempat di ICU. Di situ gue sempet minta ke suami dan juga ke papa, bilang gimana kalau Gayatri dikeluarin aja, karena kondisi kayak gue udah nggak bisa nahan, bahkan gue sendiri udah nggak bisa nahan diri gue gitu, terlalu lemes, terlalu sakit, udah nggak bisa dideskripsi. Ini tuh berat banget rasanya, dan gue cuman nggak pengen anak gue kenapa-napa gitu loh, kayak gimana dia tuh baik-baik aja apa enggak gitu. Which means ya kalau gue harus mengeluarkan Gayatri berarti jatuhnya itu prematur, karena di situ Gayatri baru masuk minggu ke-37. Terus akhirnya discuss dengan dokter Objin, kebetulan juga memang gue dirawat di rumah sakit yang ada dokter Objin gue memang di situ gitu, biasa gue kontrol apa segala macem. Akhirnya mereka discuss dengan dokter internis, dokter paru gue, dokter jantung, anestesi, dokter anak dan semua. Ternyata kondisi gue yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan Gayatri pada saat itu, karena kondisi gue yang kalau kata dokter Objin gue, dari skala 1 sampai 4, 1 itu yang sakit biasa aja, sakit normal-normal aja, gue ada di tingkatan yang keempat. Which means ya gue memang sudah kritis pada saat itu. Jadi kalau dikeluarin, oke, anaknya nggak akan kenapa-napa, mungkin akan masuk ke NICU 1-2 hari udah bisa pulang, tapi kita nggak bisa menjamin di situ keselamatan ibunya. Ambiar semua di situ, bener-bener yang namanya discuss kumpul keluarga ini gimana apa segala macem. Papa tiap malam nangis, mama tiap malam nangis.
Rifri yang nggak pernah berhenti datang ke rumah sakit dari jam 6 pagi sampai malam cuman buat ya gimana gitu loh, harus apa gitu. Akhirnya sekitar 2 harian ya mereka mungkin tim dokter di rumah sakit diskus apa segala macam memutuskan untuk tetap tidak mau mengeluarkan Gayatri karena sebenarnya anakku sehebat itu ya nak, sekuat itu dia, sama sekali nggak kenapa-napa di dalam perut, nggak ada guncangan sama sekali. Jadi yang dilakukan sama keluarga adalah tetap mensupport saya, terus juga dan juga dokter. Gue bener-bener beruntung karena bener-bener dirawat dengan dokter yang luar biasa, yang bener-bener mensupport pasiennya gitu. Terus sampai dokter objin gue di situ nelpon sampai setengah jam, bayangin, kayaknya nggak ada di dokter yang nelpon sampai setengah jam hanya untuk menenangkan pasien dan bilang bahwa you're fine, man, your baby so well, your baby so great, dia baik-baik aja gitu, bayinya ibu nggak kenapa-napa, bayi ibu sehat-sehat aja, nggak ada guncangan sama sekali, kena sakit atau apa, jantungnya ikutan lemah atau apa segala macam, enggak, bayi ibu sangat kuat, bayi ibu sangat kalau cerita momen itu udah mau nangis waktu itu. Bener-bener mujizat banget kan dari Allah ya. Terus aduh udah gak bisa, udahnya Gayatri gak jadi lahir, gak jadi dilahirkan secara prematur. Padahal di situ Gayatri sudah disuntik untuk penyempurnaan paru karena memang takut kondisi pada saat itu mikirnya kalau sampai harus ada yang diselamatkan salah satu, ya Gayatri juga sudah siap untuk diselamatkan gitu loh. Jadi alhamdulillah bener-bener mujizat dari Allah, luar biasa banget ya. Orang ibu kuat banget. Alhamdulillah akhirnya diputuskan tanggal 29 Mei Gayatri lahir dengan operasi sesar pastinya, karena nggak mungkin, sedikit mustahil untuk untuk gue yang kondisinya juga masih harus recovery jantung selama 3 bulan itu untuk ngeden. Jadi memang ya Gayatri lahir dengan sesar, tapi dengan apapun, mau normal mau lahiran, ini juga pesan untuk semua para ibu-ibu di sana, jangan juga merasa down karena lahiran secara sesar, dengerin kata orang apa segala macem. Setiap ibu punya perjuangannya masing-masing. I love you Gayatri, I love you.